As a youth worker, a youth researcher, and a youth policy advisor, I spend a lot of my life thinking about the place of non-formal education and learning in the sort of repertoire of opportunities available to young people. Sejak kecil banyak dari kita yang mengetahui terkait dengan jalur pendidikan formal, baik itu melalui lembaga pendidikan atau dari sekolah-sekolah. Namun tidak banyak dari kita yang mengetahui terkait dengan jalur pendidikan lainnya selain pendidikan formal. Salah satunya pendidikan non-formal. Kalau kita search di Google, pengertian dari pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan juga berjenjang. Hal itu pun telah selaras seperti pengertian yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013. Namun bagi saya tidak cukup untuk memahami terkait dengan jalur pendidikan non-formal dengan definisi singkat seperti itu saja. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan pendidikan non-formal, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Soleh yang telah memberikan bimbingan dan juga memberikan wawasan luas terkait dengan pendidikan non-formal maupun pendidikan informal. Oke, lanjut. Saat ini kita sedang mengalami perubahan sosial yang begitu cepat akibat adanya globalisasi dan juga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semenjak adanya era revolusi industri dan juga era revolusi sosial, banyak sekali perubahan dalam hal tatanan nilai, pengetahuan, kepercayaan, dan juga kebiasaan masyarakat. Maka dari itu pentingnya proses pemberdayaan masyarakat untuk dapat meningkatkan potensi atau kemampuan masyarakat sehingga dapat bersaing dalam era revolusi industri saat ini. Dan aspek-aspek yang kemudian harus dijangkau, salah satunya adalah melalui aspek fisik, aspek intelektual, aspek ekonomi, aspek politik, dan juga aspek kultural. Tuntutan yang paling besar untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang kemudian dapat bersaing di era revolusi industri saat ini adalah dunia pendidikan. Sedangkan nyatanya dunia pendidikan saat ini, khususnya pendidikan formal, tidak begitu berjalan maksimal. Dan disinilah peran pendidikan non-formal yang kemudian akan dapat melengkapi adanya pendidikan formal itu sendiri. Dengan masih banyaknya angka buta huruf, angka putus sekolah, angka pengangguran, dan lain sebagainya, diharapkan pendidikan non-formal kemudian dapat melengkapi adanya hal-hal tersebut. Karena pendidikan non-formal sendiri memiliki fungsi sebagai pengganti, pelengkap, dan juga penambah dari pendidikan formal itu sendiri. Ada beberapa jenis dalam pendidikan non-formal. Yang pertama, pendidikan kecakapan hidup. Yang kedua, pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, pendidikan kepemudaan. Yang keempat, pendidikan pemberdayaan perempuan, dan lain sebagainya. Atas dasar itu, pada tanggal 9 sampai 11 Desember tahun 2019, terlaksanalah Atas dasar itu, pada tanggal 9 sampai 11 Desember tahun 2019, terlaksanalah World Forum. Atas dasar itu, pada tanggal 9 sampai 11 Desember tahun 2019, terlaksanalah World Non-Formal Education Forum. Ladies and gentlemen, good morning. And welcome to the World Non-Formal Education Forum. Collaboration, empathy, leadership skills. Forum ini diselenggarakan oleh World Organization of the South Movement, UNICEF, UNFPA, dan kantor utusan Sekjen PBB untuk pemuda, serta partisipasi dari 70 organisasi internasional terkemuka. Hasil utama dari forum ini adalah Deklarasi Rio yang menyerukan pengakuan atas hak pendidikan non-formal, peningkatan pengakuan, metode pembelajaran yang lebih inovatif, investasi yang lebih besar, dan kemitraan yang lebih kuat. Mari.